Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab hukum akuntansi publik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Slamet Dwi Putri Kurniasari. Materi kedua akan disampaikan oleh Divi Safitri. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Winda Nurul Hasanah. Materi keempat akan disampaikan oleh Miftahun Nisa. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntansi publik. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik, dan memiliki standar pengembalian mutu. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 yang salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Bapepam LK dan PPAJP Departemen Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independensi akuntan publik, membatasi jangka waktu pemberian jasa audit, 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari satu partner. Berikutnya, ada jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi, di sini ada 4. Yang pertama, ordinary negligence, kesalahan ringan, manusiawi, tidak sengaja. Ini merupakan pelanggaran ringan, jadi tidak terlalu berat. Yang kedua ada gross negligence, kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan 2 professional care. Yang ketiga ada constructive fraud, pelanggaran berat, akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen. Yang ketiga ada fraud, pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud. Materi berikutnya, di Indonesia tuntutan hukum bisa berasal dari mana saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Yang pertama, klien, yang kedua ada investor, yang ketiga ada Bapepam LK, yang keempat ada PPAJP Departemen Keuangan, yang kelima ada Bank Indonesia, dan yang keenam ada pengguna laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Antara lain, yang pertama, jangan sembarang menerima klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Yang kedua, pilih audit staff yang qualified dan memilih integritas. Yang ketiga, pertahankan independensi. Yang keempat, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Yang selanjutnya, memiliki sistem pengendalian mutu, pahami betul bisnis klien, lakukan audit yang berkualitas, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja. Dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Jaga data konfidensial klien. Jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Jika memungkinkan, miliki penasehat hukum. Dan yang terakhir, terapkan sikap skeptis yang profesional. Selanjutnya, Ikatan Profesional IAI atau IAPI juga bisa membantu anggotanya dengan cara yang pertama, menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable, menerapkan peer review, mengupdate standar auditing dan aturan etika, melakukan research di bidang auditing, melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota, kemudian memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan, dan yang terakhir, berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran.
Selanjutnya, teori etika. Teori etika dapat membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moral dan justifikasi terhadap keputusan tersebut. Menurut Duska, teori etika dikembangkan dalam 3 bagian, yaitu utilitarianisme teori, deontologi teori, dan virtue teori. Kode etik profesi. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tantangan pihak luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Contoh-contoh fraud di dunia. Di bagian ini adalah daftar-daftar penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan audit. Sebagai contoh, ini adalah penelitian kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan Amerika. Penelitian nomor 1 oleh Frugad, Benny and Chin 2007, judul penelitian The Impact of Codes of Ethics and Experience on Auditor Judgments. Hasil penelitiannya, keberadaan kode etik profesi akuntabilitas berhubungan positif kualitas judgments dan sikap skeptis profesional seorang auditor, sedangkan pada mahasiswa kelas auditing menunjukkan bukti bahwa keberadaan kode etik tidak. Penelitian yang kedua oleh Davis and Holly, judul penelitian The Impact of Non-Audit Service Fee Level on Investor Perception of Auditor Independency. Hasilnya menunjukkan bahwa 1. Pengungkapan fee non-audit dapat mengurangi keakuratan persepsi investor mengenai independensi auditor. Yang kedua, level fee non-audit yang sebanding dengan total fee memiliki dampak persepsi investor tentang independensi auditor dan perilaku pasar. Penelitian yang ketiga oleh Kaplan, O'Donnell and Ariel 2008, judul penelitian The Influence of Auditors' Experience on the Persuasiveness of Information Provided by. Interaksi antara pengalaman yang dimiliki auditor senior dengan informasi manajemen yang menguntungkan berpengaruh terhadap penilaian auditor tentang keadaan. Yang keempat, Francis, J. R. and Michael D.U. 2009, Big Four Office Size and Audit Quality. Hasil penelitian, auditor yang bekerja pada KAP Big Four dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan yang bekerja pada KAP non-Big Four. Faktor penyebabnya adalah resiko bisnis klien dan karakteristik auditor. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik di Indonesia selama 2008 sampai 2009. Nomor 1, nama akuntan publik EL. Jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT SR tahun 2005 dan PT HBP tahun 2004. Sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008. Yang kedua, OPA. Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT ESI tahun 2007. Sanksi pembekuan izin praktik selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2008. Yang ketiga, nama akuntan publik TH. Pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik. Sanksinya pembekuan izin usaha selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008. Yang keempat, DH. Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PTPS atau Persero tahun 2005. Sanksinya pembekuan izin praktik selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008.
Contoh-contoh fraud yang terjadi di Amerika Serikat. Nomor 1, liquidation releases. Nomor 20797 per 3 November 2008. Pelaku fraud: Carning H. Durgarian, Jr. dan Donald B. Hogan, atau Executive of Transfer Agent Putnam Fiduciary Trust Company at Massachusetts. Jenis fraud: melakukan fraud kurang lebih senilai 4 juta melalui kontributor, plan, client, and group of mutual fund. Nomor 2, liquidation release nomor 20798 per 3 November 2008. Russo Associates Limited Partnership and Elliott Partners melakukan skema kecurangan dalam disgorgement and prejudgment interest lebih dari 14 dolar juta melalui investment advisory FGR Corporation. Liquidation release ketiga nomor 20799 per 6 November 2008. Michelle E. Kelly dan 25 orang pelaku lainnya manipulasi keuangan setidaknya 425 dolar juta melalui The Universal List skema yang diperoleh melalui investor yang ada di Amerika Serikat dengan dana lebih dari 135 dolar juta yang diinvestasikan melalui IRA account. Litigation release nomor 4 nomor 20800 per 7 November 2008. Pony Investment Advisor Jeffrey Lombardos melakukan kecurangan kurang lebih sebesar 150.000 dolar yang diperoleh dari setidaknya 12 investor individual. Uang tersebut dijanjikan akan diinvestasikan di pasar modal. Kenyataannya, perusahaan tidak penuh menginvestasikan uang tersebut, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi di grup. Kami mohon undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.